Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazur Dimiftah dengan nomor NIM 1901030300156. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu penggalangan dana terhadap pasien yang tersuspek COVID-19 di Kompleks Sekretariat Negara. Yang pertama adalah latar belakang. Corona atau COVID-19 khususnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, semisal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, coronavirus bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan mampu menulari setiap manusia dan penularan sangat cepat hingga bisa berorganisasi. Sejak kemunculan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, beberapa bulan lalu, 2 warga negara Indonesia yang positif COVID-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Kemudian setelah kejadian tersebut, lonjakan kasus positif virus corona di Indonesia setiap harinya semakin melonjak. Dengan melonjaknya kasus setiap harinya, pemerintah di Indonesia mengambil keputusan dengan memberlakukan pembatasan wilayah berskala besar atau PSBB, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit coronavirus 2019 yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Kementerian Kesehatan dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dengan memberlakukan PSBB, membuat sektor ekonomi beberapa warga berdampak. Hal tersebut membuat kepedulian masyarakat semakin meningkat, bisa dilihat dari banyaknya penggalangan dana untuk warga yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini. Salah satunya penggalangan dana untuk para pasien yang dikarantina mandiri di rumah. Dengan penjelasan dari latar belakang dan permasalahan di atas, saya ingin meneliti tentang penggalangan dana untuk pasien yang tersuspek COVID-19 di Kompleks Sekretariat Negara. Dan adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa itu COVID-19? Yang kedua, apa itu pasien yang tersuspek COVID-19? Yang ketiga, bagaimana penggalangan dana untuk pasien yang tersuspek COVID-19 di Kompleks Sekretariat Negara? Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu pasien yang tersuspek COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana dalam penggalangan dana untuk pasien yang tersuspek COVID-19 di Kompleks Sekretariat Negara. Adapun manfaat penelitian. Penelitian ini mengedukasi pentingnya kepedulian terhadap sesama masyarakat dalam rangka penggalangan dana untuk pasien yang tersuspek COVID-19. Dan penelitian ini diharapkan bisa mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian terhadap masyarakat yang tersuspek COVID-19 dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian. Adapun metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan untuk memahami subjek secara mendalam. Maka dari itu, penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objektif pada warga di Kompleks Sekretariat Negara.
Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan cara wawancara yang dilakukan peneliti kepada warga dengan tujuan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, lokasi penelitian. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah Kompleks Sekretariat Negara, yaitu suatu kawasan kompleks yang terletak di Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Di kompleks tersebut, yang diteliti adalah warga yang berdomisili di kompleks tersebut, dengan membatasi penelitian hanya pada warga di Kompleks Sekretariat Negara, Kecamatan Cisauk, Desa Suradita, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang keempat, ada subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini terdiri dari yang pertama, ketua RT atau RW 1 orang. Yang kedua, warga berjumlah 3 orang. Yang ketiga, pemuda kompleks Seknek yang berjumlah 5 orang. Yang keempat, ada gugus tugas COVID-19 yang berjumlah 1 orang. Yang kelima, ada pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dengan penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.